Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 15 Juli 2022 terambil dari kitab Keluaran 32 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi jonjong ma Musa di bahal ni parsaroan laos nama, robe ma tuau manangisi nama ngalehon dirina tu Jehovah. Jadi marpumu ma tu labungna saluhut halak lepi." Demikian bunyi firman Tuhan. Taufik, pilihan hanya menyembah kepada Tuhan saja. Jemaat Kristus yang saya kasihi, saat Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menghadap Tuhan Allah, Harun dan Hur adalah para pemimpin pengganti. Bisa kita lihat di 24 ayat 14. Sayangnya, Harun kurang berwibawa sehingga dia terpaksa menuruti permintaan bangsa Israel untuk membuat patung anak lembu emas sebagai sembahan yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Mengapa anak lembu? Karena pengaruh bangsa-bangsa kafir yang percaya bahwa dewa-dewa akan berwujud lembu kalau mereka datang ke bumi. Bangsa Israel menyembah anak lembu emas, dan setelah itu mereka melakukan perayaan yang sangat memalukan, sehingga bangsa-bangsa kafir pun menghina mereka. Sebagai pemimpin, Musa cepat tanggap melihat situasi umat Israel yang kacau dan tak terkendali. Maka marahlah Musa dan menghancurkan patung anak lembu emas itu sampai lebur halus. Kemudian Musa menantang umat Israel untuk membuat pilihan, apakah berpihak kepada Tuhan atau kepada berhala. Ternyata dari 12 suku Israel, hanya suku Lewi saja yang berpihak kepada Tuhan dan menumpas semua pengkhianat itu. Ayat 28. Bani Lewi yang ditunjuk Musa untuk membunuh orang-orang yang memutuskan untuk menyembah berhala. Ada kira-kira 3.000 orang yang meninggal karena dibunuh oleh Bani Lewi. Tindakan itu merupakan tindakan bakti terhadap Allah. Ayat 29. Saudaraku semuanya, Tuhan sangat murka kepada umatnya yang menyembah berhala. Menyembah berhala berarti menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Bisa berupa patung, pekerjaan, orang lain, atau materi yang kita punyai. Ketika Tuhan sudah tidak disembah atau diindahkan lagi, maka mulai saat itu penyembahan berhala sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Saudaraku semuanya di dalam Kristus Yesus, Aldi rajin berbakti semenjak ia mendapat pacar yang bernama Luna, yang seorang aktivis gereja. Brenda giat mengikuti pelayanan misi yang dipimpin pendeta yang bernama si Anulah, dulu kita katakan namanya, karena beliau adalah pemimpin rohani favorit sekaligus idolanya. Cindy tekun melayani karena dorongan ibunya yang sangat ia hormati. Pertanyaannya, masihkah mereka akan segiat dan setekun itu andaikan tanpa kehadiran orang-orang dekat yang sangat berpengaruh itu? Berhala bukan pertama-tama wujud patung atau bendanya, melainkan kebergantungan kita secara batinnya kepada apa atau siapa yang melebihi Tuhan kita buat. Tokoh, idola, pemimpin berkarisma, pembimbing rohani, kekasih, sahabat, bahkan pasangan hidup kita pun bisa berpotensi menjadi berhala apabila kita tidak waspada. Oleh karena itu, mari kita terus memfokuskan diri kepada Tuhan
dan menggantungkan hidup kita atau mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah saja, agar penyembahan berhala tidak masuk di dalam kehidupan kita dan agar kehidupan kita semakin berkenan kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya tidak menggantungkan hidup kami kepada yang lain selain hanya kepada Tuhan Allah saja, agar kami tidak jatuh kepada penyembahan berhala. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Pulihkanlah bangsa kami dari virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.